Shalom semua jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Tuhan. Saya ucapkan selamat bertemu, selamat beribadah untuk kita semua yang tetap setia mengikuti ibadah kita secara online di tempat kita masing-masing. Baiklah, untuk meneruskan ibadah kita pada pagi hari ini, saya mengajak kita semua membaca firman Tuhan, yaitu yang terdapat di dalam Yohanes pasal yang ke-19, ayat 16 sehingga ayat yang ke-42. Berikut di atas yaitu Yesus disalibkan. Mereka menerima Yesus sambil memikul salibnya. Ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, 'Aku adalah Raja orang Yahudi.'" Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bahagian. Dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan sahaja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagikan pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku." Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan muridnya yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Yesus mati. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Lambung Yesus ditikam. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit itu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain, yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri, yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya.
Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nas yang mengatakan mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Yesus dikuburkan. Sesudah itu, Yusuf dari Amatia, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperboleh menurunkan mayat Yesus, dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Juga Nikodemus datang dari situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan, dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ. Demikianlah pembacaan firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Baik, dan seterusnya saya mau mengajak kita berdoa bersama-sama. Saya pimpin kita di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur buat kesempatan untuk kami beribadah bersama-sama dengan keluarga kami masing-masing. Kami juga bersyukur karena Tuhan telah memberikan kami kekuatan dan kesehatan sepanjang minggu yang telah kami lalui. Bagaimanapun kondisi kehidupan kami masing-masing, kami tetap mau mengatakan bahwa Engkau Allah yang sungguh baik di dalam kehidupan kami. Engkau menyertai setiap langkah kami. Engkau mengenal hati setiap kami. Di dalam kondisi hati kami yang sedih pun, Engkau yang membalutinya dengan kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa pada pagi hari ini, kami mau memulai ibadah kami dengan ucapan syukur yang tidak terhingga kepada-Mu, di mana Engkau adalah Yesus yang layak menerima segala puji, sembah, dan pengagungan kami sebagai umat-umat-Mu. Dan biarlah kiranya Engkau mendahului setiap atur cara ibadah kami pada pagi hari ini dari awal sehingga berakhirnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.
dengan mengatakan, aku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abang, ya Aba, Bapa, ini aku
Haleluya, salam saudaraku, kita bertemu sekali lagi dan kita telah memuji Tuhan, menyembah Dia, dan sudah pastinya kita dikuatkan bersama di dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Dan sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa dan saya akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami datang kepadamu pada saat ini. Bersyukur di atas kebaikan dan pertolongan-Mu, dan biarlah kiranya kami senantiasa mengingat Engkau dan kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu yang Engkau tunjukkan kepada kami sepanjang masa. Dan biarlah kiranya firman Tuhan yang sebentar akan disampaikan menjadi kekuatan bagi kami untuk lebih mempercayai Engkau dan tidak melepaskan kepercayaan kami, tetapi berpegang teguh kepada pribadi-Mu yang mana kami tahu Engkau adalah Tuhan Juru Selamat kami, yang memberikan kami kelepasan, memberikan kami kemenangan, dan membebaskan kami dari segala dosa, dari segala ikatan-ikatan iblis, dan kami menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh menang. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu sudah berdoa. Amin. Saudaraku, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 19 ayat 16 hingga ayat 42. Dan ayat ini telah dibaca pada awal ibadah sebentar tadi. Dan saya tidak akan membaca ayat itu, tetapi saya akan menyimpulkan keseluruhan bagian ayat tersebut, di mana kisah itu menceritakan tentang Yesus disalibkan, Yesus mati, lambung Yesus ditikam, dan Yesus dikuburkan. Itu keseluruhan bagian firman Tuhan ini. Dan kita belajar dengan satu tema, yaitu mengenal Yesus yang disalibkan. Saudaraku, kita belajar dengan tema mengenal Yesus yang disalibkan. Saudaraku menyebut tentang salib. Salib adalah inti Injil dan keseluruhan kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru mengarah kepada salib Kristus, yaitu kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Saudaraku, itu merupakan inti kemuncak rancangan Allah bagi manusia. Selepas kejatuhan manusia ke dalam dosa, Allah telah merancang untuk menyelamatkan manusia itu, dan cara Allah menyelamatkan manusia itu hanya melalui kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Kematian Tuhan Yesus di kayu salib adalah sungguh-sungguh menggenapi firman Allah yang telah dinubuatkan oleh para nabi dalam Perjanjian Lama, dan Yesuslah yang menggenapi semuanya di atas kayu salib, di mana kemuncak daripada rancangan Allah itu terlaksana di dalam pribadi Yesus. Sekali lagi saya sebut, penggenapan nubuatan-nubuatan di dalam Perjanjian Lama terarah kepada Yesus, dan di dalam bagian firman Tuhan ini menyatakan tentang perkara itu, bahwa Yesus disalib dan Dia mati di atas kayu salib. Dan kita dapat melihat juga di dalam ayat 35, bagian firman Tuhan dalam Yohanes pasal 19 menyatakan tujuan Yohanes, murid Yesus yang menulis kitab ini, yang menulis Injil Yohanes ini. Dia memberi penekanan bahwa tujuan semua kisah-kisah yang disebut di dalam Yohanes ini adalah supaya kebenaran ini dinyatakan dan diketahui oleh para pembaca, dan kebenaran tentang kematian Yesus Kristus menanggung dosa manusia itu dapat dipercayai dan diimani, sehingga semua pembaca dapat mengalami keselamatan di dalam Yesus Kristus. Di dalam ayat 35 mengatakan perkara tersebut dengan berkata, dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini. Siapakah orang itu?
yaitu Yohanes, murid Yesus. Dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Berarti Yohanes menyatakan kebenaran, dan kebenaran yang dia nyatakan itu tentang Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib, dan kebenaran inilah kebenaran sejati supaya semua orang yang membaca, mendengar, percaya kepada Yesus Kristus. Amin, saudaraku. Kita dapat melihat beberapa ayat yang menyatakan penggenapan firman Allah yang telah dinubuatkan dalam Perjanjian Lama, yaitu di dalam ayat 18 menyatakan tentang Yesus terhitung di antara pemberontak-pemberontak karena dia berada di tengah-tengah penjahat. Dan Yesaya 53 ayat 12 menyatakan nubuatan tersebut, di mana ayat 18 pasal 19 Yohanes ini menyatakan perkara yang sama. Ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Walaupun Yesus bukan pemberontak, tetapi telah dinubuatkan bahwa dia tergantung di tengah-tengah orang jahat. Di dalam ayat 19 hingga 21 Yohanes 19 ini juga menyatakan bahwa Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Pilatus menulis suatu tulisan untuk diletak di atas salib Yesus, di atas kepala Yesus, dengan menyatakan Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Imam-imam Yahudi tidak suka dengan istilah itu yang ditulis oleh Pilatus, sehingga mereka minta supaya Pilatus jangan menulis perkataan itu yang mengatakan Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Kita tahu waktu Yesus disalib, di atas kepalanya memang tertulis Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Dan orang Yahudi dan imam-imam Yahudi memang tidak suka dengan tulisan itu, sehingga mereka minta supaya Pilatus mengubahnya. Karena dia bukan raja kami katanya, tetapi dia yang mengatakan dia raja kami. Tetapi Pilatus tidak mendengar permohonan mereka. Pilatus tetap dengan pendiriannya dan menulis perkataan itu, Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Dan kita dapat melihat juga dalam ayat 24, di mana jubah Yesus sewaktu Yesus sudah tergantung di atas kayu salib, di mana jubah Yesus, para prajurit yang di bawah kaki salib Kristus itu, mereka membuang undi. Dan juga di dalam Perjanjian Lama menjelaskan perkara tersebut. Telah dinubuatkan perkara tersebut dan telah terjadi sewaktu Yesus disalib. Jubah Yesus dibuang undi oleh prajurit untuk mendapatkan jubah Yesus itu. Dan di dalam ayat 28 juga menyatakan ungkapan Yesus sewaktu dia di kayu salib. Dia berkata, aku haus. Menyatakan betapa deritanya, siksanya hidup Yesus di atas kayu salib tersebut, sehingga detik-detik akhir hidupnya dia mengungkapkan kata aku haus. Di dalam Mazmur 69 ayat 22 menjelaskan tentang perkara tersebut juga. Berarti telah dinubuatkan perkara yang sama, sehingga mereka memberi Yesus minum air anggur asam. Dan kita dapat melihat juga lambung Yesus ditikam oleh prajurit, dan itu juga dijelaskan di dalam Perjanjian Lama, yang pastinya menunjukkan kepada Yesus. Dan pada waktu Yesus disalib, terbukti itu menggenapi semua firman Allah yang pernah dan telah tertulis dalam Perjanjian Lama. Dan kita dapat melihat di dalam ayat 30 juga menyatakan perkataan Yesus sebelum dia menyerahkan hidupnya, menyerahkan nyawanya kepada Allah Bapa. Dia mengatakan, sudah selesai. Itu suatu perkataan yang sangat-sangat berarti besar maknanya.
Karena dia tergantung di atas kayu salib, menanggung semua dosa manusia. Yesus dengan rela menanggung dosa-dosa umat manusia di dalam dirinya di atas kayu salib. Sehingga dia berkata, sudah selesai, tetelestai, sudah dibayar lunas. Berarti Yesuslah yang telah menyelesaikan semua persoalan, semua dosa-dosa manusia. Dan inilah hal yang sangat penting di dalam bagian firman Tuhan ini. Dan kita dapat melihat juga dalam ayat 36, di mana waktu Yesus telah menyerahkan nyawanya kepada Allah Bapa dan dia mengembuskan nafasnya yang terakhir. Dan para jurid datang untuk memeriksa ketiga orang yang disalib. Dua orang penjahat yang di tepi Yesus dan Yesus yang di tengah mereka. Dan kedua penjahat itu dipatahkan kaki mereka. Tetapi bila sampai ke tempat Yesus, bila mereka melihat Yesus sudah mati, sudah meninggal, Yesus tidak bernyawa lagi, sehingga mereka tidak mematahkan kaki Yesus. Dan itu telah dinyatakan di dalam firman Tuhan, di dalam Perjanjian Lama juga, dalam Mazmur 34 ayat 21. Tidak ada satupun tulangnya dipatahkan. Saudaraku, luar biasa. Semua yang telah dinubuatkan dalam Perjanjian Lama terarah kepada Yesus, berfokus kepada Yesus, dan Yesus telah melaksana dan menggenapi nubuatan tersebut, sehingga kebenaran firman Tuhan ini menjadi inti Injil dan kekuatan Allah untuk menyelamatkan setiap orang. Kata Paulus dalam Roma pasal 1 ayat 16 dan 17, aku mempunyai keyakinan yang kokoh terhadap Injil. Sebab Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang, baik orang Yahudi maupun bukan Yahudi. Dan itulah sebenarnya inti Injil, yaitu kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Amin, saudaraku. Dan kita melihat seterusnya, sewaktu Yesus sudah mati di atas kayu salib, ada seorang yang namanya Yusuf dari Arimatia. Dia adalah majelis besar dan dia mempunyai pengaruh, dia mempunyai kekayaan, dan dia meminta supaya dapat diturunkan Yesus, dan Pilatus membenarkan Yesus diturunkan. Dan Yusuf dari Arimatia ini telah menyediakan suatu kubur tidak jauh dari tempat tersebut, tempat Yesus disalib, dan dia dikebumikan. Dia dikuburkan di dalam gua yang baru. Dia dikuburkan di dalam suatu gua yang telah disediakan oleh Yusuf dari Arimatia, yang tidak pernah dipakai oleh sesiapa. Adalah kubur yang baru, kubur yang mahal, dan itu membuktikan suatu perkara yang sangat luar biasa, adalah pengkebumian Yesus dalam cara yang terhormat. Sebenarnya bagi mereka yang disalib menurut hukum Romawi, di mana orang jahat disalib, itu merupakan penyiksaan yang mereka buat. Dan bila mereka mati, mereka tidak akan dikuburkan. Kalaupun dikubur, mereka akan ditempatkan di suatu tempat yang terhina. Ternyata Yesus dikuburkan di suatu kubur yang sangat mahal dan juga baru. Dan itu adalah tanda penghormatan kepada Yesus. Siapa yang memberi penghormatan? Adalah Yusuf dari Arimatia, seorang yang berpengaruh dan kaya. Bagaimana hatinya tersentuh untuk menguburkan Yesus, itu merupakan suatu kisah di mana salib Yesus itu telah mengubah orang ini. Dan juga kita dapat melihat di dalam bagian firman Tuhan ini, ayat pengujungnya, Nikodemus juga telah disebut namanya. Dan Nikodemus kita tahu kisahnya, di mana di dalam pasal 3, Yohanes pasal 3 itu menjelaskan bahwa dia pernah berjumpa dengan Tuhan Yesus, bertanya tentang apa yang harus dia lakukan. Dan Yesus berkata, kamu harus dilahirkan kembali, baru kamu dapat memahami kebenaran dan juga kerajaan Allah yang sesungguhnya. Saudaraku, Nikodemus disebut di sini, dan dia menyediakan rempah-rempah untuk pengkebumian Yesus. Menurut hukum orang Yahudi memang rempah-rempah disediakan. Dan yang sangat menarik adalah Nikodemus
pada masa dahulu dia sangat takut untuk menyatakan dirinya percaya kepada Yesus ataupun terkesan dengan pengajaran Yesus. Tetapi di dalam bagian firman Tuhan ini, Nikodemus muncul dan dia menyediakan rempah-rempah untuk pengkebumian Yesus. Berapa banyak rempah-rempah yang dia sediakan? Dikatakan 30 kilogram. Suatu jumlah yang sangat besar, sangat banyak. Dan itu adalah ungkapan hati Nikodemus. Berarti salib Yesus Kristus itu telah membawa suatu keberanian, pengakuan Nikodemus tentang kuasa kematian Yesus Kristus yang menggenapi nubuatan-nubuatan dalam Perjanjian Lama. Dan Nikodemus sendiri mengambil peranan yang sangat penting di dalam pengkebumian Yesus. Saudaraku, dari bahagian firman Tuhan yang saya simpulkan sebentar tadi, kita akan melihat penekanan tentang salib Kristus itu, kematiannya di atas kayu salib itu. Dan kita dapat melihat bahwa salib itu merupakan rancangan Allah sejak awal permulaan dunia. Sejak kejatuhan manusia pertama, rancangan Allah telah dirancang agar melalui putranya Yesus Kristus, melalui kematian anaknya Yesus Kristus, maka manusia dapat dibebaskan dari semua dosa, dibebaskan dari penderitaan dan duka cita, dari kuasa-kuasa iblis. Dan hal itulah yang terjadi waktu Yesus tergantung di atas kayu salib. Dan kita dapat melihat pengorbanan binatang di dalam Perjanjian Lama adalah gambaran tentang Yesus yang akan mati, menyerahkan hidupnya, menyerahkan nyawanya di atas kayu salib. Dan terbukti semua upacara-upacara pengorbanan binatang untuk mendamaikan manusia dengan Allah itu telah terjadi, telah digenapi di dalam peristiwa kematian Yesus Kristus ini. Amin, saudaraku. Dan kita dapat melihat sebenarnya memang Allah sendiri yang berurusan dengan semua dosa manusia. Kasih Allah itu ditunjukkan di dalam berurusan dengan manusia yang berdosa. Dan hanya satu jalan adalah kematian Yesus untuk menunjukkan keadilan Allah terhadap dosa yang harus dihukum. Dan pribadi yang menerima hukuman itu adalah pribadi yang tidak berdosa, yang namanya Yesus Kristus. Dan itu saudaraku, Tuhan telah menunjukkan kekuatannya melalui salib, melalui kematian Yesus Kristus. Allah Bapa menunjukkan kekuatannya, bukan kekalahan. Salib adalah kekuatan Allah. Dan itu sebabnya di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 18 mengatakan, karena berita salib adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi mereka yang diselamatkan, hal itu merupakan kuasa Allah. Saudara dan saya diselamatkan karena kuasa salib Kristus. Karena salib itu adalah kekuatan Allah, kuasa Allah yang menarik sebanyak mungkin orang datang kepadanya. Amin, saudaraku. Dan juga Allah berurusan dengan semua dosa, menunjukkan bahwa Tuhan memberikan kasih-Nya melalui salib. Melalui kematian Yesus Kristus itu, kasih Allah ditunjukkan kepada setiap manusia. Supaya mereka tahu bahwa kasih Allah Bapa itu adalah memberi anaknya, Yesus Kristus, mati di atas kayu salib. Sehingga melalui kematian Yesus Kristus itu, orang dapat berdamai dengan Allah Bapa. Sehingga menunjukkan kasih Bapa itu kasih yang sejati, kasih yang merangkul semua umat manusia yang mau datang kepada Yesus Kristus. Amin, saudaraku. Tuhan memberikan kasih-Nya melalui salib. Di dalam Roma pasal 5 ayat 8 memberitahu kita, tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya sendiri kepada kita dengan cara ini. Ketika kita masih berdosa, Kristus mati bagi kita. Amin, saudaraku. Dan juga Tuhan memindahkan duka cita kita di kayu salib. Seperti mana dalam Yesaya pasal 53 ayat 4 menerangkan, sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena dipukul dan ditindas Allah. Saudaraku, melalui salib ini
Tuhan telah memindahkan duka cita kita, kesakitan penyakit kita, derita kita di atas kayu salib, di atas pribadi Yesus Kristus. Dan juga kita dapat melihat Yesus menebus hukuman atas dosa-dosa kita di kayu salib. Jelas di dalam Yesaya pasal 53 ayat 5 hingga 6 memberitahu juga perkara ini. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakannya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amin, saudaraku. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Berarti Yesus menebus hukuman atas dosa-dosa kita di atas kayu salib, di atas dirinya, di dalam dirinya, di atas kematiannya, melalui kematiannya. Amin, saudaraku. Dan bila ini terjadi, maka suatu hubungan baru dengan Allah terjadi melalui salib, melalui kematian Yesus Kristus. Amin. Dan bila kita mempunyai hubungan yang baru dengan Allah melalui salib Kristus ini, maka kita layak di hadapan Tuhan. Kita tidak dihukum lagi, kita tidak dimurkahi lagi, tetapi kita benar-benar dilayakkan menghadap takhta Bapa surgawi. Di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 21 menyatakan perkara ini, Allah telah menjadikan dia, yaitu Yesus yang tanpa dosa, menjadi berdosa karena kita, supaya di dalam dia kita dapat memperoleh pembenaran dari Allah. Melalui salib juga hubungan yang baru terjadi, sehingga kita menerima pengampunan. Karena kita menerima pengampunan melalui salib. Di dalam Kolose pasal 1 ayat 13 hingga 14 berkata, karena ia telah menyelamatkan kita dari penguasa kegelapan dan membawa kita masuk ke dalam kerajaan anaknya yang dikasihinya, dan oleh dia kita beroleh penebusan pengampunan dosa. Amin, saudaraku. Hubungan yang baru dengan Allah Bapa karena kita diampuni melalui kematian Yesus Kristus. Dan kita juga menjadi anggota keluarga Allah melalui kematian Yesus Kristus. Melalui salib Kristus, kita menjadi anggota keluarga Allah, saudaraku. Di seluruh dunia ini, orang yang percaya kepada Yesus menjadi keluarga besar Allah. Sehingga kita diberi hak untuk masuk dalam kerajaan Allah, dalam kerajaan surga. Dan ini merupakan keluarga besar, di mana Yesus sebagai kepala gereja, kepala orang yang percaya kepadanya. Amin. Ini diceritakan dalam Ibrani pasal 2 ayat 11 hingga 12 mengatakan, keduanya baik yang menjadikan manusia kudus atau mereka yang dikuduskan adalah dari keluarga yang sama. Yesus tidak malu untuk memanggil kita saudara-saudaranya. Ia berkata, aku akan menyatakan namaku di antara saudara-saudaraku, di hadapan para jemaat, aku akan menyanyikan pujian bagimu. Berarti kita mempunyai hubungan yang baru dengan Allah Bapa surgawi karena kematian Yesus Kristus, sehingga menyatukan kita dengan semua orang percaya di seluruh dunia. Amin, saudaraku. Itu hubungan yang baru yang mengikat kita dengan sesama umat Tuhan di seluruh dunia. Dan seterusnya, saudaraku, penghalang suku kaum dihancurkan melalui salib. Kalau selama ini sebelum kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka suku kaum berperang melawan suku kaum. Mereka berebut kekuasaan, mereka saling membunuh. Penghalangnya telah dihancurkan. Sikap hati yang tidak benar itu telah diperbaharui. Dan di dalam Efesus pasal 2 ayat 13 hingga 16 menyatakan perkara ini. Tetapi sekarang di dalam Yesus Kristus, engkau yang dahulu jauh telah menjadi dekat melalui darah Kristus. Karena ia sendirilah yang telah menyatukan keduanya dan merubuhkan setiap penghalang, dinding pemisah, dengan menghapuskan di dalam dagingnya hukum dengan segala perintah dan peraturannya. Tujuannya adalah menciptakan manusia baru melalui persatuan keduanya, memperdamaikannya, dan di dalam tubuh ini memperdamaikan keduanya melalui salib
Ia telah menghancurkan permusuhan mereka. Amin, saudaraku. Begitu luar biasa arti daripada salib. Kematian Yesus Kristus di atas kayu salib itu membuat kita menjadi orang baru dan saling mengasihi di antara sesama. Amin. Dan kita dapat melihat kebebasan yang kita terima melalui salib Kristus, melalui kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Kita dapat melihat itulah kemenangan terbesar bagi orang percaya. Amin. Tidak ada kemenangan yang lebih besar daripada kemenangan di atas kayu salib. Kematian Yesus Kristus di atas kayu salib itu adalah kemenangan mutlak yang kita terima, dan kita tidak takut lagi dengan apapun musuh, siapapun musuh. Dan kita adalah pemenang, selama-lamanya pemenang, dan dibebaskan oleh Yesus Kristus. Amin. Dari apakah kita dibebaskan? Saudaraku, kita dapat melihat beberapa perkara yang mana benar-benar kematian Yesus Kristus di kayu salib itu telah membebaskan kita. Salah satu adalah kebebasan dari setan. Di dalam Kolose pasal 2 ayat 15 mengatakan, dan melucuti para pemerintah dan penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dengan menyatakan kemenangan atas mereka melalui salib. Dari setan kita telah dibebaskan, dimenangkan, dilepaskan oleh kematian Yesus Kristus. Amin, saudaraku. Dan seterusnya, kebebasan dari dosa-dosa masa silam. Di dalam Yohanes pasal 8 ayat 36 mengatakan, jika anak memerdekakanmu, anak yang disebut sini adalah Yesus, maka engkau pun sungguh-sungguh merdeka. Saudaraku, masa silamku adalah gelap tanpa Tuhan. Tetapi Yesus, kematian di atas kayu salib, membebaskan saudara dan saya dari dosa-dosa masa lampau. Bukan saja dosa masa silam, tapi dosa masa kini. Kita dibebaskan dari dosa masa kini, kata firman Tuhan. Di dalam Roma pasal 6 ayat 14 mengatakan, karena dosa tidak lagi berkuasa atasmu, karena engkau tidak lagi di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Haleluya. Dosa-dosa masa kini juga dibebaskan. Kita dibebaskan dari dosa-dosa tersebut. Dan kita dapat melihat betapanya Yesus benar-benar menanggung semua dosa kita. Dan kita bukan hidup dalam dosa sekarang, tetapi kita hidup dalam kebenaran Tuhan yang membenarkan kita. Amin. Kebebasan dari sakit penyakit, kata firman Tuhan di dalam Matius pasal 8 ayat 17 mengatakan, hal ini untuk menggenapi firman melalui Nabi Yesaya yang menanggung segala kelemahan kita dan memikul segala penyakit kita. Kita dibebaskan dari segala sakit penyakit. Oh, haleluya, ini merupakan jaminan kemenangan di atas kematian Yesus Kristus. Dia menanggung sakit penyakit kita. Kita dapat melihat juga kebebasan dari kutukan. Galatia pasal 3 ayat 13 mengatakan, Kristus menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan cara menjadi kutuk bagi kita. Karena tertulis, terkutuklah setiap orang yang tergantung di atas kayu salib. Saudaraku, banyak orang yang tidak menyadari bahwa mereka hidup dalam kutuk-kutuk nenek moyang mereka. Tapi kita bersyukur, karena bila kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita tidak lagi berada dalam kutuk tersebut. Malah kita dibebaskan dan menjadi anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Itu luar biasa. Kuasa kematian Yesus Kristus. Dan kita dapat melihat juga di dalam Ibrani pasal 9 ayat 26 hingga 27. Kita dibebaskan dari hukuman. Di dalam ayat ini menyatakan, kemudian Kristus harus menderita beberapa saat setelah penciptaan dunia. Tetapi sekarang, ia telah melakukan sekali dan untuk selamanya penghapusan dosa dengan cara mengorbankan dirinya sendiri. Sebagaimana setiap orang ditakdirkan untuk mati satu kali dan setelah itu menghadap pengadilan. Berarti, Yesus telah mati dan dia membebaskan saudara dari hukuman kekal. Hukuman kekal dalam pengadilan Allah dia akan menyediakan. Dia akan menghukum orang yang tidak menerima Yesus Kristus. Yang menolak Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam pengadilan Allah itu, setiap orang yang tidak memiliki Yesus, yang tidak mau percaya kepada Yesus, mereka akan dihukum
di dalam api neraka. Tetapi bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, mereka tidak akan dihukum lagi, malah mereka diberikan tempat yang abadi, kekal abadi, namanya surga. Amin, saudaraku. Kita dapat melihat di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 juga menyatakan kita dibebaskan dari kematian kekal. Karena firman Tuhan ini menyatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan mempunyai hidup yang kekal. Sekali lagi, Tuhan membebaskan kita dari kematian kekal. Kita tidak akan dihukum di dalam api neraka, sebab Yesus telah mati untuk saudara dan saya. Bila saudara menyerah hidup kepadanya, maka Anda tidak akan dihukum di dalam kematian kekal tersebut. Tetapi sekali lagi saya sebut, Anda dimasukkan, Anda layak dan diberi tiket, diberi kebenaran, bahkan di bawah masuk ke dalam kerjaan surga. Anda mempunyai jaminan untuk masuk ke dalam kerjaan surga. Itu merupakan perkara yang sangat indah dan luar biasa. Amin, saudaraku. Dengan suatu kesimpulan daripada salib Kristus, kematian Yesus Kristus, di dalam bagian firman Tuhan yang telah kita baca sebentar tadi, telah menyatakan bahwa melalui salib itu, kasih dan keadilan Allah bertemu. Amin. Untuk meresponi kebenaran firman Tuhan ini, saya ingin mengajak kita menyanyi sebuah lagu, Karena Salibmu Ku Menang. Salib Kristus yang memberikan kemenangan kepada kita. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, hanya karena salib Kristus saja, saudara dan saya dimenangkan, dipulihkan. Tiada jalan lain, hanya karena salib, kematian Yesus Kristus di atas kayu salib memberi jaminan kemenangan selama-lamanya. Haleluya. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Karena salibmu ku hidup,
Bapa di surga, terima kasih di atas kebenaran firman-Mu yang memberi kami jaminan dan kemenangan. Karena salib Kristuslah yang memberikan kami mukjizat sebenar di dalam kehidupan ini. Dan salib Kristus adalah rancangan Allah dan puncak rancangan Allah, sehingga membebaskan kami dari segala kuasa dosa, dari segala kuasa iblis, dari masa silam kami. Dosa-dosa kami diampuni oleh-Mu. Bahkan dosa masa kini kami telah diampuni oleh-Mu ya Tuhan Yesus. Dan biarlah kiranya setiap anak-anak Tuhan memegang kepada janji dan kemenangan yang telah diberi kepada kami atas kematian Yesus Kristus di atas kayu salib tersebut, sehingga mendamaikan kami dengan Allah Bapa, dan kami layak menghadap Allah Bapa dengan suatu sikap yang benar-benar menyerahkan diri kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa, sehingga kami merasa bahwa seluruh umat Tuhan di muka bumi ini adalah keluarga dalam tubuh Yesus Kristus, keluarga dalam keluarga Allah, sehingga kami dapat hidup saling mengasihi, bahkan hidup untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi Kristus, sehingga mereka dapat mendengar Injil Kristus, Injil kemenangan, Injil pemulihan, Injil kelepasan, dan Injil yang membawa kami dapat mengerti arti daripada hidup kami, makna hidup kami hanya untuk menyenangkan Tuhan, satu-satunya Tuhan dan penyelamat kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu serahkan semuanya ini.